Selamat datang kembali. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang perlu kamu ketahui. Cerita ini bukan dibuat untuk menakut-nakuti semata. Cerita ini lahir dari kepercayaan yang sudah berakar jauh sebelum kita ada. Kepercayaan yang dijaga temurun oleh mereka yang pernah menyaksikan sendiri akibat dari melanggarnya. Di banyak daerah di negeri ini, ada satu pantangan yang hampir semua orang tua pernah ucapkan. Jangan berucap sembarangan setelah maghrib. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi di balik kesederhanaannya tersimpan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar larangan. Kamu mungkin pernah mendengarnya, kamu mungkin pernah mengabaikannya, atau mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, apa sebenarnya yang terjadi jika larangan itu dilanggar? Kisah ini akan menjawab pertanyaan itu, bukan dengan penjelasan, tapi dengan pengalaman seorang anak bernama Raka yang datang ke sebuah desa dan pulang membawa sesuatu yang tidak pernah ia minta. Matikan lampumu jika kamu ingin merasakannya lebih dalam. Pastikan pintu dan jendelamu sudah tertutup. Dan satu hal lagi, jika di tengah kisah ini kamu mendengar sesuatu memanggil namamu dari arah yang tidak jelas, jangan dijawab. Selamat menyimak. Desa Cikaung bukan desa sembarangan. Desa itu terletak di antara dua bukit yang saling membelakangi, seolah keduanya sengaja berpaling dari sesuatu yang tinggal di lembah di antaranya. Orang tua di sana selalu berkata bahwa setelah matahari tenggelam, langit tidak lagi milik manusia. Tidak ada yang berani mempertanyakan itu. Semua orang tahu satu aturan yang dijaga lebih ketat dari apapun. Jangan berucap sembarangan setelah maghrib. Bukan berarti diam sepenuhnya. Boleh bicara, asal tidak menyebut nama makhluk, tidak memanggil nama orang yang sudah mati, tidak mengucapkan kalimat yang terdengar seperti undangan. Aturan itu sudah ada jauh sebelum kakek buyut. Siapapun yang masih hidup di desa itu lahir ke dunia. Raka baru saja pindah ke Cikaung 3 minggu yang lalu. Ia anak kota, dikirim orang tuanya untuk tinggal sementara bersama pamannya karena nilai sekolahnya anjlok dan pergaulannya dianggap meresahkan. Raka tidak peduli dengan desa, tidak peduli dengan adat, dan sudah pasti tidak peduli dengan pantangan orang tua. Baginya, semua itu hanyalah cara orang kampung menakuti anak kecil agar patuh. Malam pertama Raka di Cikaung, pamannya duduk di beranda dan berbicara perlahan dengan wajah yang sangat serius. Paman Haris, lelaki kurus berusia 50-an dengan rambut mulai memutih di pelipis, menatap Raka dengan tatapan yang tidak seperti biasanya. Bukan tatapan marah, bukan tatapan menasihati. Itu tatapan seseorang yang pernah melihat sesuatu dan tidak ingin orang lain melihat hal yang sama. Paman Haris berkata bahwa setelah azan maghrib berkumandang, Raka tidak boleh keluar sendirian, tidak boleh bersiul, dan tidak boleh memanggil nama siapapun. Dengan suara keras ke arah luar rumah, Raka mengangguk. Tapi anggukan itu kosong. Minggu pertama berlalu tanpa kejadian. Raka mulai mengenal beberapa anak desa. Ada Sandi, anak sebayanya, yang pendiam, tapi tidak pernah absen dari masjid. Setiap waktu salat tiba. Ada Wulan, gadis kelas 1 SMA, yang selalu membawa tasbih kecil berwarna hijau di pergelangan tangannya. Dari keduanya, Raka mulai mendengar cerita. Bukan cerita yang dibuat untuk menakut-nakuti. Cerita yang disampaikan dengan suara pelan, mata sedikit tertunduk, seperti seseorang yang berbicara tentang luka lama yang belum benar-benar sembuh. Wulan bercerita tentang seorang lelaki tua bernama Pak Surya yang ditemukan berdiri di tengah sawah 2 tahun lalu, tepat saat subuh, dengan mata terbuka, tapi tidak melihat apapun. Pak Surya masih hidup, masih bernapas, tapi tidak pernah lagi berbicara sejak malam sebelumnya. Tidak ada yang tahu apa yang ia lihat, tidak ada yang tahu apa yang ia ucapkan. Sandi menambahkan dengan suara hampir berbisik bahwa malam sebelumnya beberapa orang mengaku mendengar suara Pak Surya memanggil nama istrinya yang sudah meninggal 20 tahun lalu, keras sekali, ke arah kebun belakang rumahnya. Setelah itu,
Tidak ada suara lagi, hanya sunyi yang terasa terlalu penuh. Raka pulang malam itu dengan pikiran yang lebih berat dari biasanya. Bukan karena ia percaya, tapi karena cara Sandi dan Wulan bercerita tidak terasa seperti dongeng, terasa seperti kesaksian. Dan ada sesuatu di sudut pikirannya yang mulai bertanya dengan pelan, sesuatu yang tidak ingin ia akui. Bagaimana jika pantangan itu bukan sekadar tahayul? Langit di luar sudah hitam pekat ketika Raka masuk ke kamarnya. Angin malam berhembus dari celah jendela yang tidak tertutup rapat, dan di kejauhan, dari arah kebun belakang rumah paman, terdengar sesuatu. Bukan suara angin, bukan suara hewan malam, sesuatu yang hampir terdengar, seperti seseorang sedang mengucapkan sebuah nama. Raka tidak langsung tidur malam itu. Ia duduk di tepi ranjang, dengan telinga yang tanpa sadar menajam ke arah jendela. Suara itu sudah berhenti, tapi bekasnya masih terasa, seperti sidik jari yang ditinggalkan di permukaan kaca yang berdebu. Raka mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara daun yang bergesek, atau mungkin suara tetangga yang sedang berbicara dari kejauhan. Tapi penjelasan itu terasa terlalu tipis untuk menutupi sesuatu yang terasa terlalu nyata. Pagi harinya, Raka memeriksa kebun belakang. Kebun itu tidak terawat, dipenuhi pohon pisang yang tumbuh tidak beraturan dan semak rendah yang menjalar di antara batu bata tua yang sudah berlumut. Di sudut paling gelap kebun itu berdiri sebuah pohon kenanga tua. Bunganya rontok, memenuhi tanah di bawahnya, membuat aroma yang terlalu manis untuk dihirup. Terlalu lama, tanah di sekitar pohon itu terlihat berbeda, lebih basah dari bagian kebun yang lain. Padahal malam sebelumnya tidak turun hujan. Raka berjongkok dan menyentuh tanah itu dengan ujung jarinya. Dingin, terlalu dingin untuk tanah yang terkena sinar pagi. Sore itu Raka pergi ke warung tempat Sandi biasa duduk sore hari. Ia bertanya tentang pohon kenanga di kebun belakang rumah pamannya. Wajah Sandi berubah dalam 1 detik. Bukan kaget, bukan takut, tapi ekspresi seseorang yang baru saja mendengar nama yang sudah lama tidak ingin ia dengar. Sandi bercerita dengan suara yang dijaga tetap rendah. Pohon kenanga itu sudah ada jauh sebelum rumah Paman Haris dibangun. Dulu, di tempat itu berdiri sebuah pondok kecil milik seorang perempuan tua yang warga desa tidak pernah menyebut namanya secara langsung. Mereka hanya menyebutnya si penjaga malam. Perempuan itu konon memiliki kebiasaan duduk di bawah pohon kenanga setiap malam setelah maghrib dan berbicara sendiri dengan suara yang tidak cukup keras untuk didengar, namun cukup untuk membuat udara di sekitarnya terasa bergetar. Tidak ada yang tahu ia berbicara kepada siapa. Tidak ada yang cukup berani untuk mendekati dan mendengarkan. Suatu malam, perempuan itu menghilang, tidak pergi, tidak meninggal, tidak ada jejak apapun. Hanya pondoknya yang ditemukan kosong, dengan pintu terbuka lebar menghadap arah pohon kenanga. Raka kembali ke rumah sebelum maghrib dengan kepala penuh pertanyaan yang tidak ia ucapkan. Paman Haris sudah duduk di meja makan ketika Raka masuk. Ada sesuatu yang berbeda dari wajah pamannya malam itu. Garis di dahi yang lebih dalam dari biasanya, mata yang terlihat seperti milik seseorang yang tidur tapi tidak benar-benar beristirahat. Paman Haris meletakkan sendok dengan pelan dan menatap Raka dengan cara yang membuat seluruh ruangan terasa lebih sempit. Ia hanya berkata satu kalimat pendek, "Jangan dekati pohon itu setelah maghrib." Tidak ada penjelasan, tidak ada alasan tambahan. Dan justru karena itu, kalimat itu terasa jauh lebih berat dari kalimat manapun yang pernah Raka dengar sebelumnya. Tengah malam, Raka terbangun tanpa alasan yang jelas. Kamarnya gelap dan angin tidak bertiup, tapi aroma kenanga masuk begitu saja dari bawah celah pintu yang tertutup rapat. Manis, pekat, dan terlalu dekat untuk berasal dari kebun belakang. Raka menatap langit-langit kamarnya dan menahan napas. Dari balik dinding, dari arah yang persis sama dengan letak pohon kenanga itu berdiri, terdengar lagi suara itu. Kali ini lebih jelas. Kali ini terdengar seperti seseorang sedang mengucapkan nama yang Raka kenali, namanya sendiri.
tidak bergerak. Ia tahu, dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan secara logis, bahwa ia tidak boleh menjawab suara itu. Bukan karena ia ingat pantangan pamannya, tapi karena ada sesuatu di dalam dirinya yang lebih tua dari akal. Sehatnya yang menahan lidahnya tetap diam. Naluri yang tidak pernah ia sadari ada, tiba-tiba hidup dan berteriak dalam senyap. Jangan jawab. Suara itu menyebut namanya 3 kali. Setelah yang ketiga, keheningan kembali. Tapi ini bukan keheningan yang kosong. Ini keheningan yang terasa seperti sesuatu sedang berdiri di luar pintu dan menunggu dengan sangat sabar. Raka menatap celah bawah pintu kamarnya. Tidak ada bayangan, tidak ada gerakan, hanya aroma kenanga yang semakin pekat hingga terasa seperti sesuatu yang bisa digenggam dengan tangan. Pagi datang. Seperti biasa, ayam berkokok. Suara azan subuh mengalir dari masjid, dan cahaya matahari menyusup pelan dari sela tirai jendela. Raka tidak tidur sama sekali malam itu. Ia hanya berbaring menatap langit-langit dengan mata terbuka dan jantung yang tidak pernah benar-benar kembali ke ritme normalnya. Ketika ia keluar dari kamar, Paman Haris sudah duduk di beranda dengan secangkir kopi yang tampaknya belum disentuh. Paman Haris menatap Raka dengan cara yang membuat Raka yakin pamannya juga tidak tidur malam itu. Tapi tidak ada yang diucapkan antara keduanya. Ada hal-hal yang terasa terlalu berbahaya untuk dijadikan kata-kata. Bahkan di bawah cahaya pagi, Raka menemui Wulan di jalan menuju sekolah. Ia tidak bercerita tentang suara malam itu, tapi ia bertanya sesuatu yang sudah berputar di kepalanya sejak sebelum fajar. Ia bertanya, apakah pernah ada cerita tentang sesuatu yang memanggil nama orang setelah maghrib di sekitar desa itu? Wulan berhenti melangkah. Ia memandang Raka dengan mata yang mencari sesuatu di wajah Raka, seolah ingin tahu seberapa jauh Raka sudah terlibat sebelum memutuskan berapa banyak yang boleh ia ceritakan. Wulan berkata bahwa di Cikawung ada kepercayaan lama yang bahkan orang tua pun tidak suka membicarakannya. Jika sesuatu sudah mengetahui namamu dan menyebutnya setelah maghrib, itu bukan sapaan, itu adalah tanda bahwa kamu sudah dilihat, dan sesuatu yang sudah melihatmu tidak akan berpaling dengan mudah. Hari itu, Raka tidak bisa berkonsentrasi. Kata-kata Wulan terus berputar di dalam kepalanya, seperti air yang mencari celah untuk keluar. Sudah dilihat. Kalimat itu terasa seperti sebuah pintu yang tidak bisa lagi ditutup sepenuhnya setelah terbuka. Malam kedua setelah kejadian itu, Raka memutuskan untuk tidak tidur lagi. Dengan pintu kamar yang menghadap ke arah kebun, ia memindahkan kasurnya ke sisi berlawanan. Ia menutup tirai serapat mungkin. Ia bahkan meletakkan handuk tebal di celah bawah pintu untuk menghalangi aroma kenanga masuk. Semua itu ia lakukan bukan karena percaya. Ia lakukan karena tubuhnya bergerak sendiri tanpa menunggu otaknya memerintahkan. Tengah malam tiba. Kali ini tidak ada suara. Kali ini tidak ada aroma. Hanya keheningan yang terasa berbeda dari malam biasanya. Keheningan yang terasa seperti seseorang sedang duduk di sisi ranjangnya, diam dan sangat dekat. Raka memejamkan mata dan mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya rasa lelah yang mengubah pikiran menjadi bayangan. Tapi tepat sebelum ia akhirnya terlelap, ia merasakan sesuatu yang membuat seluruh rambut di tubuhnya berdiri. Permukaan kasur di sisinya terasa sedikit tertekan ke bawah, seperti ada beban yang baru saja duduk di sana. Raka tidak berani membuka mata. Ia tahu membuka mata adalah sebuah pilihan, dan pilihan itu terasa seperti sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali begitu diambil. Ia menahan napas dan menghitung dalam hati. Tekanan di sisi ranjang itu tidak bergerak, tidak bertambah berat, tidak berkurang, hanya ada di sana dengan cara yang terasa terlalu nyata untuk diabaikan dan terlalu ganjil untuk dijelaskan. Raka akhirnya membuka mata. Kamar gelap dan tidak ada apapun yang bisa ia lihat dengan jelas. Ia perlahan menoleh ke sisi kanan ranjangnya. Tidak ada siapapun di sana, tapi lekukan di permukaan kasur itu nyata.
tercetak jelas, seperti bekas seseorang yang baru saja berdiri dari duduknya. Dan perlahan, sangat perlahan, lekukan itu kembali rata. Seperti sesuatu yang baru saja pergi, Raka tidak keluar dari kamar sampai azan subuh berkumandang. Ia duduk bersandar di sudut dinding, dengan lutut dirapatkan ke dada, dan mata yang tidak pernah benar-benar tertutup sampai cahaya pertama menyusup dari balik tirai. Ketika pagi akhirnya datang dengan penuh, Raka keluar dan langsung menuju pohon kenanga di kebun belakang. Ia tidak tahu apa yang ia cari, tapi ia tahu bahwa jawaban dari semua yang terjadi ada di sekitar pohon itu. Tanah di bawah pohon kenanga masih basah seperti kemarin, tapi kali ini ada yang berbeda. Di permukaan tanah yang basah itu terdapat jejak, bukan jejak kaki manusia, bukan jejak hewan. Jejak itu berbentuk lingkaran kecil yang tersusun tidak beraturan, seperti sesuatu yang berdiri dengan cara yang tidak dimiliki oleh makhluk apapun yang pernah Raka lihat sebelumnya. Raka memotret jejak itu dengan ponselnya. Ia berniat menunjukkannya kepada Sandi atau Wulan dan mencari penjelasan yang masuk akal. Tapi ketika ia membuka galeri ponselnya beberapa menit kemudian, foto itu ada. Hanya saja, tanah dalam foto itu terlihat bersih. Tidak ada jejak apapun. Seolah kamera ponselnya melihat sesuatu yang berbeda dari apa yang dilihat mata Raka. Sandi datang sore itu setelah Raka mengirim pesan singkat. Raka menunjukkan foto itu dan menunjukkan tanah yang nyatanya masih menyimpan jejak itu. Ketika mereka berdua berdiri di sana bersama, Sandi melihat jejak itu dan wajahnya menjadi warna yang tidak ada namanya di antara pucat dan abu. Sandi berkata bahwa jejak seperti itu pernah ditemukan 2 kali sebelumnya di desa Cikawung. Pertama, sebelum Pak Surya ditemukan berdiri membatu di tengah sawah. Kedua, sebelum seorang anak perempuan berusia 9 tahun berhenti tidur selama 3 minggu penuh dan setiap malam hanya bisa menatap sudut kamarnya sambil tersenyum kepada sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Raka kembali ke dalam rumah dengan perasaan yang tidak bisa ia beri nama. Bukan takut sepenuhnya, bukan penasaran sepenuhnya. Sesuatu di antaranya yang justru terasa lebih menekan dari keduanya. Malam itu, Paman Haris terlihat lebih gelisah dari biasanya. Ia mengunci semua jendela sebelum maghrib tiba, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama Raka tinggal di sana. Raka ingin bertanya, tapi ada sesuatu di wajah Paman Haris yang membuat mulut Raka memilih untuk tetap tertutup. Ekspresi seseorang yang sedang mencoba menahan sesuatu agar tidak tumpah. Tengah malam kali ini berbeda sejak awal. Tidak ada aroma kenanga, tidak ada suara, tidak ada tekanan di sisi ranjang, hanya gelap yang terasa seperti sesuatu yang bernapas. Raka hampir percaya bahwa malam itu akan berlalu biasa, sampai ia menyadari sesuatu yang membuat perutnya seperti jatuh ke lantai. Handuk yang ia letakkan di celah bawah pintu sudah tidak ada di tempatnya. Handuk itu kini terlipat rapi di atas meja belajarnya, dan di atas lipatan handuk itu terdapat sebuah bunga kenanga segar yang tidak ada di sana ketika Raka masuk ke kamar tadi malam. Bunga kenanga itu masih segar, kelopaknya belum layu. Warnanya putih kekuningan, dan aromanya mengisi seluruh kamar dengan cara yang terasa seperti sesuatu sengaja dihembuskan dari sudut yang tidak terlihat. Raka berdiri di tengah kamar dan tidak menyentuhnya. Ada bagian dari dirinya yang tahu bahwa menyentuh bunga itu adalah sebuah bentuk penerimaan, dan ia belum siap untuk menerima apapun dari sesuatu yang belum menunjukkan wajahnya. Pagi itu, Raka menceritakan semuanya kepada Paman Haris, bukan karena ia sudah tidak takut, tapi karena diam terasa lebih berbahaya dari mengakui. Paman Haris mendengarkan tanpa memotong, tanpa berubah ekspresi, seperti seseorang yang sedang mendengar berita yang sudah lama ia tunggu, meski tidak pernah ia inginkan. Setelah Raka selesai, Paman Haris berdiri dan pergi ke kamar tidurnya. Ia kembali membawa sebuah kotak kayu kecil yang permukaannya sudah menghitam dimakan usia. Di dalam kotak itu
terdapat selembar kain putih yang sudah menguning, sebuah foto tua yang wajahnya sulit dikenali, dan satu ikat benang merah yang disimpul dengan cara yang tidak biasa. Paman Haris meletakkan kotak itu di meja tanpa menjelaskan apapun. Ia hanya meminta Raka untuk tidak meninggalkan rumah setelah maghrib mulai hari itu. Sandi datang siang itu dengan wajah yang membawa kabar. Ia bercerita bahwa semalam seorang warga yang rumahnya berbatasan langsung dengan kebun belakang rumah Paman Haris mengaku melihat sesuatu berdiri di bawah pohon kenanga. Bukan berdiri seperti manusia berdiri, lebih seperti sesuatu yang mencoba mengingat bagaimana cara manusia berdiri. Warga itu tidak berani menatap terlalu lama dan langsung menutup jendelanya. Tapi sebelum jendela itu tertutup rapat, ia sempat melihat bahwa sesuatu itu menghadap ke arah jendela kamar Raka. Tepat ke arah jendela kamar Raka. Raka menghabiskan sore itu di dalam rumah. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba di Cikawung, ia merasakan batas antara siang dan maghrib dengan cara yang sangat fisik, seperti ada dinding tak kasat, mata yang turun perlahan seiring langit yang berubah warna. Ketika azan maghrib berkumandang, Raka merasakan perubahan yang tidak bisa ia gambarkan dengan kata yang tepat. Udara di dalam rumah terasa berbeda, lebih berat di bagian bawah, lebih kosong di bagian atas, seperti sesuatu yang tidak terlihat sedang mengisi ruangan dari bawah ke atas dengan sangat perlahan. Malam itu Paman Haris tidak tidur di kamarnya. Ia membentangkan tikar di ruang tengah dan berbaring di sana. Dengan kotak kayu kecil itu diletakkan di dekat kepalanya, Raka kembali ke kamarnya dengan perasaan yang semakin berat di setiap langkah. Bunga kenanga yang tadi pagi masih ada di atas meja sudah tidak ada lagi. Ketika ia masuk, tidak ada bekasnya, tidak ada aroma yang tersisa, seolah bunga itu tidak pernah ada di sana. Kecuali Raka benar-benar tahu bahwa ia melihatnya dengan matanya sendiri. Tengah malam, Raka terbangun karena merasakan sesuatu yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Bukan suara, bukan aroma, bukan tekanan di sisi ranjang. Kali ini yang membangunkannya adalah dingin yang menusuk dari arah jendela yang ia pastikan sudah terkunci sebelum tidur. Raka menatap jendela itu. Kunci jendelanya masih terpasang dengan benar, tapi tirai yang tadi malam terlihat tidak bergerak kini bergoyang pelan ke satu arah, seolah ada angin yang berhembus dari dalam kamar ke arah jendela, bukan dari luar masuk ke dalam. Dan di permukaan kaca jendela yang menghadap kebun belakang, terdapat sesuatu yang membuat Raka mematung. Jejak jari yang ditekan dari dalam kaca, dari sisi kamar, sisi di mana hanya ada Raka. Raka mendekati jendela itu dengan langkah yang tidak ia perintahkan sendiri. Tubuhnya bergerak seperti ditarik oleh sesuatu yang lebih kuat dari rasa takutnya. Jejak jari di permukaan kaca itu jelas, 5 jari, ukurannya hampir sama dengan tangan Raka. Tapi posisinya terbalik, seolah seseorang berdiri di dalam kaca dan menekan tangannya keluar dari sisi yang lain. Raka mengangkat tangannya dan mendekatkan telapaknya ke jejak itu tanpa menyentuh kaca. Ukurannya pas, terlalu pas untuk kebetulan. Raka mundur dari jendela dan duduk di lantai dengan punggung bersandar keranjang. Ia tidak bisa berpikir lurus. Pikirannya terus berputar di antara dua titik yang sama. Sesuatu sudah masuk ke kamarnya, dan sesuatu itu meninggalkan jejak menggunakan bentuk tangannya sendiri. Pagi itu Raka tidak sarapan. Ia langsung menemui Paman Haris yang masih duduk di ruang tengah dengan tikar yang belum digulung dan kopi yang lagi tidak disentuh. Raka menunjukkan jejak jari di kaca jendela kamarnya. Paman Haris berdiri dan mengikuti Raka ke kamar. Ia berdiri di depan jendela itu cukup lama, menatap jejak jari dengan ekspresi yang semakin dalam garisnya. Kemudian Paman Haris melakukan sesuatu yang tidak Raka duga. Ia meletakkan tangannya sendiri tepat di atas jejak jari itu. Ukurannya tidak cocok. Jari Paman Haris lebih panjang, lebih besar, dan jejak di kaca itu jelas bukan miliknya. Paman Haris menarik tangannya dan berbalik dengan wajah yang memutuskan sesuatu. Siang itu seorang lelaki tua datang ke rumah Paman Haris. Warga desa memanggilnya Abah Soleh. Tubuhnya kecil, punggungnya sedikit membungkuk, tapi matanya tajam
dengan cara yang membuat orang merasa sedang diperiksa dari dalam. Abah Soleh masuk ke kamar Raka tanpa diajak. Ia berjalan langsung ke arah jendela dan menatap jejak jari itu dari jarak yang sangat dekat tanpa menyentuhnya. Kemudian ia berkeliling kamar dengan langkah pelan, berhenti di beberapa sudut, dan menundukkan kepalanya, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. Di sudut kamar dekat pintu, Abah Soleh berhenti lebih lama dari sudut yang lain. Ia menatap sudut itu dengan mata yang tidak berkedip. Kemudian ia berbalik dan keluar dari kamar tanpa melihat ke belakang. Abah Soleh duduk di ruang tamu dan berbicara kepada Paman Haris dengan suara yang terlalu rendah untuk didengar. Raka dari tempatnya berdiri. Raka hanya bisa melihat ekspresi Paman Haris yang berubah dari gelisah menjadi sesuatu yang lebih dalam dari itu. Sesuatu yang terlihat seperti penyesalan. Abah Soleh kemudian menatap Raka dan mengucapkan satu kalimat yang langsung menancap di tengah dadanya. Ia berkata bahwa sesuatu telah mengenali Raka, bukan karena Raka datang ke desa ini, tapi karena sesuatu di dalam diri Raka yang telah lama ditunggu kedatangannya. Raka tidak tidur di kamarnya malam itu. Paman Haris memintanya tidur di ruang tengah bersama. Abah Soleh meninggalkan beberapa benda sebelum pergi. Selembar kertas bertuliskan Arab yang ditempel di atas kusen pintu kamar Raka, dan sesuatu yang dibungkus kain hitam yang diletakkan di ambang jendela. Malam itu berlalu tanpa kejadian. Tidak ada suara, tidak ada aroma kenangan, tidak ada tekanan atau dingin yang tiba-tiba. Hanya keheningan yang bersih. Tapi justru keheningan yang terlalu bersih itulah yang membuat Raka tidak bisa memejamkan mata sampai fajar. Karena ia tahu dengan cara yang sudah tertanam jauh di dalam tulangnya bahwa diam bukan berarti pergi. Sesuatu yang sudah mengenali seseorang tidak akan berhenti hanya karena satu malam berlalu dengan tenang. Ia sedang menunggu, dan kesabaran adalah satu-satunya hal yang dimilikinya tanpa batas. 3 hari setelah kunjungan Abah Soleh, ketenangan itu mulai retak. Bukan dengan cara yang dramatis, bukan dengan suara atau kejadian yang bisa langsung disebut sebagai tanda. Retaknya datang dari hal-hal kecil yang terlalu disengaja untuk dianggap kebetulan. Kursi di ruang tamu yang setiap pagi selalu menghadap ke pintu, kini setiap pagi ditemukan menghadap ke arah kebun belakang. Jam dinding di dapur yang sudah mati setahun lalu tiba-tiba berjalan lagi, tapi jarumnya berputar ke arah yang berlawanan. Dan foto keluarga yang tergantung di dinding ruang tengah, foto yang menampilkan wajah Paman Haris muda bersama istrinya yang sudah lama meninggal, kini memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Di sudut belakang foto itu, di antara bayangan yang seharusnya hanya berupa dinding kosong, terdapat siluet berdiri yang tidak ada dalam ingatan Paman Haris ketika foto itu diambil. Raka melihat siluet itu pertama kali. Ia memanggil Paman Haris, dan keduanya berdiri lama menatap foto itu di bawah cahaya lampu yang paling terang di rumah tersebut. Siluet itu tidak jelas, tapi cukup nyata untuk tidak bisa dibilang noda atau bayangan cahaya. Tingginya pas, proporsinya seperti manusia, tapi tidak ada wajah di tempat wajah seharusnya berada. Hanya bidang gelap yang halus. Paman Haris melepas foto itu dari dinding dan menyimpannya menghadap ke bawah di dalam laci. Ia kemudian menghubungi Abah Soleh, tapi kali ini Abah Soleh tidak datang. Ia hanya mengirim pesan melalui seorang anak muda yang Raka tidak kenal, dengan isi pesan yang disampaikan dengan wajah yang terlihat tidak nyaman mengucapkannya. Pesannya singkat, jangan biarkan siapapun di dalam rumah itu mengucapkan nama apapun setelah maghrib selama 7 malam ke depan, dan malam ke-7 adalah malam ini. Raka menghitung mundur dalam kepala. 3 hari setelah kunjungan Abah Soleh, ditambah 4 hari sebelumnya, tepat 7 malam sejak pertama kali suara itu menyebut namanya di luar jendela. Malam ini adalah malam ke-7. Sore menjelang maghrib,
terasa berbeda dari hari-hari sebelumnya. Langit di atas Cikawung menggelap lebih cepat dari biasanya, seolah matahari terburu-buru pergi dari tempat itu. Angin yang biasanya berhembus pelan dari arah bukit berhenti total sejak pukul 5 sore. Pohon-pohon di kebun belakang yang selalu bergoyang meski angin tidak terasa, kini berdiri tegak dan kaku, seperti sedang menahan napas. Raka berdiri di beranda dan merasakan semua itu dengan cara yang berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Tubuhnya tidak gemetar, pikirannya tidak panik. Ia hanya merasakan sesuatu yang berat dan dingin mengendap di bagian paling dalam dadanya, tepat di tempat di mana ketakutan dan kepasrahan bertemu dan tidak bisa lagi dibedakan. Maghrib datang, azan berkumandang dari masjid desa, tapi suaranya terdengar lebih jauh dari biasanya, seperti terhalang sesuatu di antaranya dan rumah Paman Haris. Paman Haris mengunci pintu dan jendela dengan cara yang lebih teliti dari malam manapun sebelumnya. Raka duduk di ruang tengah dan tidak berbicara. Keduanya tahu bahwa malam ini berbeda. Keduanya tahu bahwa 7 malam adalah sebuah hitungan, dan hitungan itu baru saja selesai. Pukul 9 malam, lampu di seluruh rumah mati sekaligus. Bukan karena mati lampu, meteran listrik di luar masih menyala hijau, tapi tidak ada satupun lampu di dalam rumah yang bisa dinyalakan kembali. Kegelapan turun sepenuhnya, dan dari arah kebun belakang, untuk pertama kalinya dalam 7 malam, tidak ada suara, tidak ada aroma kenanga, tidak ada tanda apapun, hanya gelap yang terasa seperti sebuah pintu yang baru saja terbuka dari sisi yang tidak pernah dilihat Raka sebelumnya. Dan di dalam gelap itu, sesuatu melangkah masuk. Raka tidak bisa melihat apapun. Kegelapan di dalam rumah itu bukan kegelapan biasa yang bisa ditembus mata setelah beberapa saat menyesuaikan diri. Ini kegelapan yang terasa seperti sesuatu yang hidup, yang mengisi setiap sudut dengan cara yang membuat ruangan terasa jauh lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Raka meraih lengan Paman Haris di sampingnya. Paman Haris ada di sana. Tangannya dingin, tapi genggamannya kuat. Keduanya tidak bergerak dan tidak bersuara. Sesuatu bergerak di dalam rumah. Bukan suara langkah kaki, lebih seperti perpindahan udara yang terjadi ketika sesuatu yang memiliki massa berpindah dari satu titik ke titik lain di dalam ruangan yang sama. Raka merasakannya di kulitnya sebelum telinganya bisa menangkap apapun. Sesuatu melewati ruang tengah dari arah dapur menuju lorong kecil yang menghubungkan ruang tamu dengan kamar tidur. Menuju kamar Raka, Paman Haris mempererat genggamannya. Itu adalah satu-satunya komunikasi yang terjadi di antara keduanya malam itu. Satu peringatan yang disampaikan lewat tekanan jari. Jangan bergerak, jangan bersuara. Waktu terasa berhenti. Raka tidak tahu sudah berapa lama mereka duduk dalam gelap itu ketika sesuatu mulai terjadi yang berbeda dari semua malam sebelumnya. Dari arah kamarnya, dari balik pintu yang tertutup, muncul cahaya. Bukan cahaya lampu, bukan cahaya bulan yang masuk dari jendela. Cahaya itu berwarna kekuningan pucat, terlalu redup untuk menerangi apapun, tapi cukup terang untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berdiri di balik pintu kamar itu. Dari sisi dalam, siluet yang tercetak di celah bawah pintu adalah siluet sepasang kaki. Kaki yang berdiri diam dan menghadap ke arah luar. Raka mengenal siluet itu, bukan karena ia pernah melihatnya secara langsung, tapi karena ukurannya, proporsinya, cara berdirinya. Semuanya adalah miliknya sendiri. Sesuatu di dalam kamarnya berdiri dengan bentuk yang menyerupai dirinya, dan sesuatu itu sedang menunggu. Kemudian pintu kamar itu terbuka, perlahan, tanpa suara, tanpa angin, tanpa alasan yang bisa dimengerti oleh hukum apapun yang Raka pernah pelajari. Pintu itu terbuka, dan cahaya kekuningan meluap keluar ke lorong seperti air yang menemukan celah. Di ambang pintu berdiri sesuatu. Tingginya sama dengan Raka, posturnya
sama dengan Raka, tapi wajahnya adalah bidang putih yang halus dan kosong. Tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Hanya permukaan datar yang memantulkan cahaya dengan cara yang terasa seperti sebuah pertanyaan yang tidak memiliki kata-kata. Paman Haris menarik Raka ke belakangnya. Sesuatu di ambang pintu itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri dan menghadap ke arah mereka dengan wajah yang tidak memiliki apapun untuk menatap. Namun Raka bisa merasakannya dengan seluruh permukaan kulitnya, bahwa sesuatu itu sedang melihat langsung ke dalam dirinya. Bukan melihat wajahnya, bukan melihat tubuhnya. Sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Raka merasakan tekanan di dadanya, seperti tangan yang tidak terlihat perlahan meremas sesuatu di dalam sana. Mulutnya terbuka tanpa ia sadari, bukan untuk berbicara, bukan untuk berteriak, tapi karena ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam dirinya. Sesuatu yang tidak berbentuk kata, namun terasa seperti pengakuan. Paman Haris menekan bahu Raka dengan kuat. Satu peringatan terakhir, jangan ucapkan apapun. Raka menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Sesuatu di ambang pintu itu memiringkan kepalanya ke satu sisi, perlahan, dengan cara yang terlalu manusiawi untuk makhluk yang tidak memiliki wajah. Kemudian, untuk pertama kalinya malam itu, terdengar suara, bukan dari luar, bukan dari kebun belakang. Suara itu keluar dari sesuatu yang berdiri di ambang pintu kamar Raka. Suara itu adalah suara Raka sendiri, dengan nada dan timbra yang sempurna, tanpa cacat, tanpa perbedaan satupun dari aslinya. Dan suara itu mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh tulang Raka terasa seperti es. Ia mengucapkan nama Paman Haris, keras dan jelas, seperti undangan. Paman Haris tidak menjawab. Itu yang menyelamatkannya. Ia menekan rahangnya rapat, memejamkan mata, dan tidak mengeluarkan satu suku kata pun, meski suara yang memanggil namanya adalah suara yang paling dikenal telinganya di seluruh dunia. Suara keponakannya sendiri. Raka merasakan sesuatu melewatinya, seperti arus listrik yang tidak menyakiti, tapi meninggalkan bekas di setiap ujung sarafnya. Sesuatu sedang mencoba masuk melalui celah yang paling mudah ditembus. Celah yang bernama nama. Cahaya kekuningan di ambang pintu itu perlahan redup, bukan padam sekaligus. Ia memudar seperti ingatan yang terlalu lama tidak dijamah. Sedikit demi sedikit, dari tepi ke tengah, sampai yang tersisa hanya gelap yang sama seperti sebelumnya. Sesuatu di ambang pintu itu tidak lagi berdiri di sana. Tidak ada suara kepergiannya. Tidak ada perpindahan udara. Hanya ketidakhadiran yang tiba-tiba, seperti sesuatu yang dicoret dari sebuah daftar. Raka dan Paman Haris tidak bergerak sampai azan subuh berkumandang. Kali ini suaranya jelas, dekat, dan terasa seperti cahaya yang masuk melalui telinga. Lampu di seluruh rumah menyala kembali sekaligus. Tepat saat kalimat pertama azan selesai diucapkan, keduanya masih duduk di posisi yang sama seperti malam sebelumnya. Tidak ada yang berbicara untuk waktu yang cukup lama. Kamar Raka ditemukan dalam keadaan yang berbeda dari ketika ia tinggalkan. Semua benda di dalam kamar itu berpindah tempat sejauh beberapa sentimeter dari posisi asalnya. Bukan berantakan, bukan dirusak, hanya berpindah dengan presisi yang terasa lebih menyeramkan dari kerusakan apapun. Seolah sesuatu telah dengan teliti memeriksa setiap sudut dan mengembalikan semuanya hampir ke tempat semula. Hampir di atas bantal Raka terdapat sebuah bunga kenanga yang sudah mengering dan menghitam, seperti bunga yang sudah berhari-hari dipetik. Meski Raka tahu tidak ada bunga apapun di sana ketika ia pergi malam sebelumnya. Abah Soleh datang pagi itu tanpa dipanggil. Ia masuk, memeriksa setiap ruangan, dan berhenti lama di depan kamar Raka. Kemudian ia duduk di ruang tamu dan berbicara panjang kepada Paman Haris dengan suara yang kali ini cukup keras untuk didengar Raka dari sudut ruangan. Abah Soleh berkata bahwa sesuatu yang datang malam ke-7 bukan pertama kalinya mendatangi rumah
itu. Ia sudah pernah datang 20 tahun lalu, di malam yang sama. Persis, kepada orang yang berbeda, kepada istri Paman Haris yang meninggal, bukan karena sakit, tapi karena ia menjawab. Raka mendengar kalimat itu, dan sesuatu di dalam dirinya yang selama ini bergerak dalam kegelapan, akhirnya menemukan bentuknya. Semua yang terjadi bukan kebetulan. Kedatangannya ke Cikaung bukan kebetulan. Ada sesuatu dalam darahnya, dalam garis keturunan yang tidak pernah diceritakan siapapun kepadanya, yang membuat ia dikenali bahkan sebelum ia menginjakan kaki di desa itu. Raka meninggalkan Cikaung 2 hari kemudian, bukan karena masalahnya selesai, tapi karena Paman Haris memintanya pergi dengan cara yang tidak menyisakan ruang untuk berdebat. Wajah pamannya ketika melepas Raka di depan rumah adalah wajah seseorang yang menyimpan sesuatu yang tidak akan pernah ia ceritakan kepada siapapun. Sesuatu yang terlalu berat untuk dijadikan kata-kata dan terlalu berbahaya untuk dibagikan. Raka kembali ke kota. Hidupnya berjalan seperti biasa di permukaan, sekolah, teman, rutinitas yang datar dan dapat diprediksi. Tapi ada satu hal yang berubah dan tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Setiap malam setelah maghrib, Raka tidak pernah lagi berbicara sembarangan, tidak menyebut nama orang yang sudah pergi, tidak memanggil nama siapapun ke arah gelap, tidak menjawab ketika sesuatu memanggilnya dengan suaranya sendiri dari sudut kamar yang seharusnya kosong. Karena ia tahu sekarang, dengan cara yang tidak bisa dihapus dari ingatannya, pantangan itu bukan tahayul. Pantangan itu adalah perjanjian yang dibuat oleh mereka yang sudah pernah melihat apa yang terjadi ketika perjanjian itu dilanggar, dan sesuatu di luar sana masih menunggu, masih menyebut namanya setiap malam ke-7 tanpa pernah berhenti. Demikianlah kisah Raka dan pantangan yang ia bawa pulang dari Cikaung. Sebuah pelajaran yang tidak diajarkan di bangku sekolah manapun, bahwa ada batas antara dunia yang kita lihat dan dunia yang melihat kita, dan batas itu paling tipis ketika langit berubah gelap setelah maghrib. Orang tua kita bukan sekadar melarang tanpa alasan. Di balik setiap pantangan ada pengalaman yang terlalu menyakitkan untuk diceritakan secara lengkap. Ada luka yang sengaja disembunyikan agar tidak perlu dirasakan oleh generasi berikutnya. Jaga lisanmu setelah maghrib. Jangan sembarangan menyebut nama, jangan menjawab panggilan yang tidak jelas asalnya, dan jangan pernah meremehkan apa yang tidak bisa kamu lihat. Karena yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Bisa jadi ia sudah berdiri di sampingmu sejak tadi, menunggu kamu membuka mulut. Terima kasih sudah menonton hingga bagian akhir. Jika kisah ini memberikanmu sesuatu untuk direnungkan, bagikan kepada orang yang kamu sayangi. Bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, jaga lisanmu setelah maghrib.